tingginya kurang dari 1,3 meter ini berani mempermalukan ilmuwan di depan umum. Ia melempar pena ke lantai dan menertawakan wanita di kursi roda. Meskipun ia pendek, ia tetap bisa mengambil pena ini. Sementara wanita itu tidak bisa mengendalikan tubuhnya. Apa yang sedang pria itu lakukan dalam konferensi penelitian luar angkasa ini? Setelah berbicara, pria itu melemparkan pena dan berjalan pergi. Tapi yang tidak dia duga adalah wanita itu turun dari kursi roda, menggerakkan tubuh dengan keras, hanya untuk membuktikan bahwa ia dapat mengambil pena. Setelah itu, wajah pria itu menjadi berita utama di surat kabar dan menjadi bahan ejekan sebagai bocah berwajah iblis. Pria bernama Sing ini lahir di keluarga kaya. Dia memiliki sepasang lesung pipit yang menawan dan sangat pandai menari. Dia sedang mencari pasangan agar bisa melangsungkan pesta pernikahan, tapi tingginya kurang dari 1,3 meter. Membuatnya terus melajang hingga berusia 38 tahun. Sing menghabiskan banyak uang di agen kencan. Orang-orang membantu menemukannya kekasih, tetapi dia belum juga berhasil menemukan yang sesuai. Sing secara tidak sengaja menemukan sebuah foto di kantor perkenalan. Gadis di foto itu sangat cantik dan hatinya bergetar saat melihatnya. Jadi dia dengan usahanya membeli 2 merpati seharga Rp5.000 dan pergi mencari gadis itu. Nama gadis itu adalah Afia. Dia seorang penyandang disabilitas. Ia sedikit mengalami kesulitan berbicara dan butuh kursi roda. Tapi dia adalah gadis yang cantik dan cerdas. Ia juga seorang ilmuwan di bidang kedirgantaraan. Setelah Sing melihat Afia di kursi roda, ia tiba-tiba merasa tertipu. Sing berbalik dan lari. Tetapi seorang siswa menghadangnya dan mengejeknya. Afia datang tepat waktu, menghampiri Sing. Namun Sing masih seorang bajingan. Ia mengejek disabilitas Afia. Akibatnya, ia dikerumuni oleh siswa. Sing sangat heran. Bagaimana bisa dia diganggu oleh orang cacat? Setelah melihat Afia mengambil pena, dia sedikit melunak terhadap Afia, mulai ingin menggodanya. Ia memberi bunga, hadiah, tarian, dan musik bergantian di atas panggung. Semua jenis kata-kata manis bahkan ia utarakan. Afia secara perlahan tertarik dengan antusiasme Sing. Sing juga menganggap keopolosan Afia sebagai hal lucu. Ia menggoda Afia seperti memegang bintang. Lalu malam harinya mereka terlihat romantis. Tapi Sing menghilang keesokan harinya. Bajingan ini. Tapi yang tidak dia duga adalah sebulan kemudian, Sing yang sedang menemui temannya dipanggil ke rumah oleh ayah Afia dan akan menetapkan tanggal pernikahan untuknya dan Afia. Tapi Singeh tidak mau menikah dengan Afia karena Afia bukan tipe idealnya. Gadis impiannya adalah seorang artis bernama Babita. Dia mengendarai sepeda motor dengan temannya sehari sebelum menikah, bersenang-senang sepanjang malam, bahkan mendapat ciuman dari Babita. Ciuman ini membuat Sing melayang sepenuhnya. Afia terus berdebat dengan orang tuanya di hari pernikahan. Ayah mengira Sing adalah pria pendek. Afia bilang dirinya sendiri tidak sempurna. Dia bukan Cinderella, jadi dia tidak peduli dengan itu. Ibu tidak suka Sing yang berpendidikan rendah. Afia mengatakan bahwa ia jatuh cinta dengan seseorang dan tidak perlu memeriksa pendidikannya, karena ia menikah bukan untuk mengirimnya ke Mars. Tapi Afia yang begitu polos tidak membuat Sing berubah. Dia mengucapkan selamat tinggal pada Afia dan melepas bajunya, berlari untuk menemui Babita. Setelah menghadiri pesta dansa, Sing melihat Babita lagi. Ia menggunakan kemampuannya dan berhasil meraih hati Babita. Namun, ia lebih seperti asisten ketimbang seorang pacar. Sing menemani Babita ke berbagai acara. Bayang-bayang cintanya hancur. Mantan pacar Babita juga kembali menemuinya. Sing melihat alat untuk keperluan syuting Barbita hari ini. Sebuah kursi roda. Tiba-tiba teringat Afia yang sudah setahun tidak ia temui. Dia tidak tahu bagaimana keadaan Afia sekarang. Sing menelepon Afia malam itu, tapi ia tak bisa berkata apa-apa, hanya bisa menangis dalam diam. Barulah dia menyadari bahwa dia telah mencintai Afia. Sing memutuskan untuk mencari kesempatan meninggalkan Babita. Jadi di pesta makan malam ini, dia membalikkan kue perayaan dan mengungkapkan fakta bahwa Babita berselingkuh. Babita menarik keras Sing dan membawanya keluar dari hotel. Dia mengerti bahwa Sing tidak menyukainya lagi. Dengan senang hati ia membiarkan Sing pergi, dan Sing segera pergi dari sana. Sing sangat yakin bahwa Afia masih tetap mencintainya. Jadi, ia mengajak temannya ke konferensi pers Afia. Afia mengatakan akan pergi ke Mars bersama orangutan terlatih. Tapi orangutan ini menjadi gila dan menakuti penonton. Sing dengan bangga berjalan menuju Afia, bahkan menyanyi untuk menunjukkan cintanya. Tapi Afia mengambil pistol dan mengarahkan ke Sing. Sing menculik seorang anak. Ia masih berusaha ingin terus bersama Afia. Tapi yang tidak dia duga adalah, itu adalah putri kandungnya dengan Afia. Sing dengan hati-hati bertanya kepada semua orang, apakah anak ini terlihat seperti dia dan Afia? Rasanya tidak mirip. Anak ini sangat sehat. Ternyata alasan Sing tidak mau menikah dengan Afia bukan hanya karena ingin melarikan diri, tapi karena dia juga seorang bertubuh mungil.
maka keturunannya juga memiliki cacat yang sama. Dia tidak bisa membayangkan masa depan seperti itu. Dan yang tidak bisa dibayangkan Sing sekarang adalah, ia telah melewati waktu 1 tahun menghindari tanggung jawab. Apa yang terjadi sebenarnya pada Afia? Sing menghabiskan semua uangnya untuk menghukum dirinya sendiri. Bahkan memohon seorang gangster untuk memukul dirinya sendiri. Dia ingin mengejar Afia lagi. Tetapi mengetahui bahwa Afia sudah memiliki tunangan, dia segera pergi ke pangkalan udara untuk mencari Afia. Dan ia hanya menerima undangan pernikahan sebagai tamu. Afia membawanya ke ruangan yang mensimulasikan bobot. Keduanya bertemu dan saling memandang dengan setara. Kemudian Afia meraihnya. Afia mengungkapkan bahwa cinta Sing penuh dengan kesombongan. Dan ketulusan cintanya tidak sebanding dengan Sing. Setelah berbicara, Afia kembali ke kursi roda, menekan tombol yang membuat Sing jatuh. Namun semua ini tidak membuat Sing mundur. Dia berpartisipasi dalam pelatihan astronot proyek Mars dan melewati berbagai penilaian berkali-kali. Meskipun pelatihannya sangat sulit, ia tak menyerah karena ingin melihat Afia. Sing terkadang menemui putrinya secara diam-diam, membawakan semua jenis mainan kecil. Tapi sebelum Afia kembali, dia akan lari. Di saat yang sama, pernikahan Afia dan tunangannya semakin dekat. Pada hari pernikahan, itu adalah hari di mana roket luar angkasa lepas landas. Sing mendapat kualifikasi untuk pergi ke Mars. Dia pergi menemui Afia pada malam sebelum ia pergi. Afia menarik keras Sing dan berkata, apakah ia tahu bahwa ia mungkin tidak dapat kembali ke bumi? Bukankah Sing pandai melarikan diri? Kenapa ia tidak lari kali ini? Sing mengucapkan kata-kata jenaka seperti biasa. Tiba-tiba ada hujan meteor di langit. Sama seperti saat mereka bercinta, tidak ada yang bisa mengguncangnya kali ini. Sing menjadi berita utama surat kabar lagi. Kali ini bukan karena menghina ilmuwan, tapi sebagai pahlawan nasional yang berkontribusi pada industri kedirgantaraan. Sementara Sing menunggu untuk pergi. Pernikahan Afia dan tunangannya berlangsung sesuai jadwal. Tapi Afia terlihat kesal di pesta pernikahan. Tunangannya melihat keraguan-raguan Afia. Dia memutuskan untuk membiarkan Afia pergi. Afia dengan kursi rodanya bergegas ke pangkalan luar angkasa. Ketika sampai di sana, Afia mengungkapkan isi hatinya yang sebenarnya. Ia menangis dan memohon pada Sing untuk tidak pergi. Tapi Sing tidak setuju. Dia akan mewujudkan mimpi Afia. Sing meninggalkan bumi saat roket lepas landas. Semua ini dilaporkan di TV secara real time. Keluarga merasa bangga padanya untuk pertama kalinya. Afia menunggu kembalinya Sing, menatap langit tahun demi tahun. Sing akhirnya kembali ke bumi setelah 15 tahun. Filmnya pun berakhir sampai di sini. Tak mudah bagi Sing selama bertahun-tahun menemukan pujaan hati yang telah semesta ciptakan untuknya. Saya berharap semua orang di dunia bisa menghadapi hidup dengan berani sesuai dengan isi hatinya sendiri. Mampu memahami perasaan diri sendiri dalam prosesnya. Karena mengenali diri sendiri itu langkah utama.